Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Azra Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu mengenai tugas sistem basis data saya sendiri, mengenai tentang integrasi penggunaan variabel, tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, dan juga penggunaan nested block. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai tentang pengertian dari variabel, tipe data, dan juga pengertian dari nested block itu sendiri. Menurut pengertiannya, variabel dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data selama program itu berjalan. Variabel juga digunakan untuk menyimpan nilai yang akan diproses atau digunakan seperti angka maupun teks. Kemudian ada juga lagi yang namanya tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan dalam suatu variabel atau kolom database. Untuk bagian PL/SQL nanti, kita akan dapat menggunakan tipe data seperti number, varchar, date, dan lain sebagainya. Sedangkan apa itu nested block? Nested block merupakan blok kode di dalam blok lain yang memungkinkan pembagian logika program menjadi bagian yang lebih kecil di setiap blok dan dapat beroperasi secara mandiri. Berikut merupakan contoh pengaplikasian variabel dan tipe data. Pada saat kita menggunakan Java, biasanya untuk tanda variabel setelah nama variabel kita tulis sama dengan. Tapi untuk SQL kita harus menulis .2 baru sama dengan. Untuk pembuatan ataupun penulisan variabel, pertama kita bisa menulis dengan huruf V yang menandakan variabel, kemudian diikuti dengan tanda underscore, kemudian baru nama variabel yang akan kita buat. Misalkan di sini kita membuat V underscore nama untuk variabel nama, dan untuk tipe datanya di sini kita buat varchar 2 dengan panjang variabel untuk pengisian inputannya nanti 50. Berikutnya, satu blok PL/SQL itu biasanya terdiri dari deklarasi, begin, dan juga end. Apa itu deklarasi? Bagian deklarasi biasanya digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan dalam blok PL/SQL, ataupun menjabarkan variabel yang akan kita tulis ataupun kita gunakan, di mana deklarasi berisikan nama variabel dan tipe data yang digunakan oleh variabel tersebut. Penulisan deklarasi sendiri biasanya diawali dengan kata kunci declare. Kemudian, pada bagian kedua ada lagi yang namanya begin. Begin merupakan tempat logika program akan dijalankan. Di dalam bagian begin inilah kita akan menulis perintah instruksi yang akan dieksekusi, bisa berupa operasi aritmatika, pemanggilan fungsi, ataupun perintah lain. Sedangkan bagian end menandai tentang akhir dari blok PL/SQL yang kita buat, di mana agar program kita buat tersebut tereksekusi, setelah kata end, kita akan membuat tanda slice atau garis miring yang menandakan program tersebut telah selesai, ataupun codingan tersebut telah selesai dibuat. Berikut merupakan contoh pengaplikasian dari nested block. Dari contoh tersebut kita dapat menarik kesimpulan, nested block merupakan blok yang terdapat di dalam blok lain, yang artinya di dalam satu blok PL/SQL kita bisa menyisipkan atau menempatkan blok PL/SQL lainnya, di mana blok di dalam ataupun nested block dari setiap blok bisa memiliki bagian declare, begin, dan end tersendiri. Tetapi blok dalam nested biasanya tidak membutuhkan deklarasi variabel yang sama dengan blok induknya. Kegunaan dari nested block itu sendiri biasanya sebagai pembatasan skop variabel, pengelompokan logika, pengelolaan kesalahan, peningkatan keterbacaan, dan eksekusi proses secara terpisah. Dari codingan tersebut dapat kita lihat, declare, begin di bagian blok luar, kemudian di bagian blok dalam itu ada declare dan begin lagi. Pada bagian blok luar itu mendeklarasikan usia 30, sedangkan di bagian declare dalam itu memutuskan kategori dari umur tersebut. Apakah umur tersebut termasuk muda, dewasa, ataupun tua. Sehingga output yang kita peroleh adalah output dari usia dari database ataupun dari bagian blok luar dan kategori yang dari bagian blok dalam atau dari nested blocknya. Baik, agar kita lebih memahami materi tersebut, kita akan mencoba membuat sebuah ataupun mengerjakan sebuah soal seperti studi kasus berikut ini. Misalkan seorang mahasiswa bernama Hanifah memiliki NIM 123567890, di mana ia mendapatkan nilai tugas, latihan, UTS, dan UAS sebagai berikut. Tugas kita adalah menampilkan sistem output yang akan mengeluarkan nama, NIM, nilai akhir dari mahasiswa tersebut, kemudian IPK dan indeks IPK yang dia dapat dari mata kuliah tersebut. Bagaimana menjawab pertanyaan dari studi kasus tersebut? Oke, pertama kita bisa membuka aplikasi codingan yang kita miliki. Di sini saya menggunakan Virtual Studio Code. Kemudian di sini kita bisa membuat file baru. Di sini kita namakan saja filenya itu studikasus.sql.
Setelah itu, di sini saya akan menuliskan set server output on terlebih dahulu agar nanti hasil outputnya tersebut langsung tampil ataupun keluar di terminal pada saat kita merunning coding tersebut. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita bisa melihat soal variabel yang kita tulis itu ada variabel nama. Di sini kita akan menggunakan varchar 2 dengan panjang varcharnya itu 30. Kemudian kita masukkan inputan namanya. Kemudian kita masukkan variabel nim dengan tipe datanya itu varchar 2, panjangnya 12. Kemudian kita masukkan nim dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya. Variabel tugas kita buat itu number dengan panjangnya yaitu variabel tugas kita buat itu number dengan nilai tugasnya itu 80. Kita lanjutkan ke variabel berikutnya seperti latihan dengan format number yang sama, nilainya 80 juga. Variabel UTS itu 85, variabel UAS itu 90. Kemudian di akhirnya itu kita buat variabel nilai akhir dengan format itu number titik 2. Untuk nilai akhirnya nanti kita akan melakukan proses aritmetikanya itu di dalam begin. Oke, bagaimana caranya? Lanjut kita bikin begin, kita tulis begin. Kita buat variabel nilai akhir titik 2 sama dengan, kemudian kita jumlahkan tugas dari keempat tugas, atau kemudian kita jumlahkan 4 nilai yang ada di atas, yaitu mulai dari variabel tugas ditambah dengan variabel latihan ditambah dengan variabel UTS dan variabel UAS, kemudian kita bagi 4. Ya, ini kok UAS-nya, parameter UAS-nya nggak muncul ya? Boleh, di variabel ini kita ganti ya, ini UTS, kita ganti UAS, baru nanti muncul UAS. Oke, double. Kemudian untuk proses output, biasanya di Java kan kita menggunakan sistem outprint. Sedangkan kalau di file SQL kita menggunakan dbms underscore output dot put underscore line. Kemudian titik tanda petik 1 untuk menandakan string itu kita buat nama titik 2, kemudian garis 2, kemudian kita buat huruf V variabel underscore nama untuk mengeluarkan variabel nama yang tersimpan di kata deklarasi ini. Kita lanjutkan juga untuk pengeluaran kata nim itu berarti dbms underscore output dot put line nim, kemudian kita akhiri dengan v nim atau variabel underscore nim. Kita lakukan hal yang sama untuk mengeluarkan nilai akhir. Di sini nilai akhirnya kita buat nilai SBD ya, nilai sistem basis data. Oke, nilai sistem basis data. Jadi di akhir itu variabel underscore nilai akhir. Baik, setelah kita membuat outprint dari nama, nim, dan nilai akhir tersebut, kita lanjut ke bagian nested block-nya. Nested block ini kita akan mencoba untuk menambahkan IPK dan juga indeks IPK-nya. Caranya itu kita cukup membuat declare dan begin sekali lagi. Untuk di bagian declare begin bagian dalam, pertama di declare kita buat itu variabel underscore IPK dengan format number. Untuk nilai IPK kita indeksnya kan di Indonesia itu indeksnya 4. Jadi di sini kita bagi saja nilai V nilai akhir kita bagi 25 agar indeks nilai tertingginya tersebut 4. Kemudian untuk indeks IPK kita buat variabel indeks IPK, tipe datanya kita gunakan char, di mana charnya tersebut cukup ada satu aja, indeksnya itu A, B sampai E. Kemudian untuk proses eliminasinya tersebut atau proses penentuan indeks IPK tersebut kita gunakan if else. Untuk if, kita misalkan jika nilai akhir itu besar sama dari 85, maka indeks IPK-nya itu A. Sedangkan else if, sedangkan untuk nilai akhir besar dari 75, antara 75 sampai 80 itu kita kasih indeks IPK B. Kita lanjut copy aja. Oke, setelah ini kita lanjutkan sampai kita membuat ataupun nilai akhir dari indeks IPK yang kita buat itu misalnya nilai terendah itu E. Jadi untuk nilai E-nya tersebut kita cukup menulis sampai D yang tadi, sampai indeks IPK D. Terus untuk bagian else yang terakhir itu untuk kondisi defaultnya, jika indeks IPK-nya itu tidak memenuhi semua yang ada di atas tersebut, maka nilainya adalah E. Kemudian baru kita akhiri dengan instruksi and if permisalan tersebut berakhir. Kemudian di sini kita lanjut dengan dbms output line untuk mengeluarkan hasil output yang kita buat tadi, ataupun untuk mengeluarkan hasil pemrosesan codingan tadi. Di sini kita buat IPK, kemudian garis 2 V variabel underscore IPK. Sedangkan untuk mengeluarkan indeks IPK kita lakukan yang sama seperti di atas tadi. Kita tulis indeks IPK untuk bagian string titik 2, kemudian garis 2 variabel indeks IPK.
kemudian kita tutup dengan N 2 kali. N 2 kalinya itu, N yang pertama untuk menutup bagian declare yang bagian dalam, sedangkan N kedua itu untuk menutup blok bagian luarnya. Kemudian baru kita akhiri dengan tanda slice. Lanjut kita running, dan hasil running dari codingan yang kita buat akan ditampilkan. Di sini ada nama, dari nama mahasiswa yang kita buat tadi, NIM-nya, kemudian nilai akhir yang diperoleh dari mahasiswa tersebut setelah memasukkan 4 inputan nilainya, kemudian ada IPK yang diperoleh mahasiswa tersebut dan indeks IPK-nya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penerapan SQL ke PL/SQL. Bagaimana caranya? Pertama, kita cukup mengcopy file ini dulu untuk membuat contoh penerapan yang lain. Kita duplikat aja, kita copy paste, kemudian red 6. Di sini kita ganti namanya jadi insert data aja. Oke, di sini kita coba memasukkan ataupun menggunakan SQL insert into untuk memasukkan data ke bagian insert data ini. Jadi di sini pertama kita hapus aja insert data, di sini semua kita hapus. Kita akan coba memasukinnya itu menggunakan SQL insert data. Jadi di sini ketika kita running, nanti kan hasilnya itu kosong, yang keluar cuman bagian DBMS, output itu cuman nama, nilai SBD, IPK, indeks IPK-nya pun gara-gara nilai defaultnya ya jadi kan kosong, blank gini. Cara kita untuk menambahkan inputan tersebut, di sini kita bisa buat create, kita buat file baru. Di sini kita buat filenya mahasiswa .sql. Di sini kita coba untuk menambahkan inputan barunya ya, agar nanti inputannya tersebut tidak lewat yang insert data yang tadi, tapi melalui mahasiswa ini. Jadi caranya kita buat tabel mahasiswanya dulu. Jadi kita tulis create tabel mahasiswa, kemudian kita masukkan data-data yang ada tadi. Itu ada NIM, nama, tugas, latihan, UTS, UAS. Kita masukin tipe datanya sesuai sama yang tadi. Kalau untuk NIM nama itu kita masukkan varchar 2, sedangkan untuk nilai yang bersifat angka atau integer dan double itu kita masukkan tipe data number. Kemudian kita baru mulai bagian insert. Untuk penginputan data atau memasukkan data, kita gunakan insert info di SQL. Di sini kita gunakan insert info mahasiswa, NIM, nama, tugas, latihan, UTS, UAS sebagai parameter, kemudian baru value, masukin namanya tadi. NIM-nya tadi kan 12345678990, kemudian baru nama mahasiswanya dan nilainya itu 80, 85, 90, 95. Lalu kita buat commit ini untuk penyimpanan. Kemudian kita running, fix, tabel telah dibuat, yaitu satu tabel ditambahkan, satu data ditambahkan. Oke. Kemudian kita kembali ke bagian file insert data yang telah kita buat tadi. Di sini kita running, hasilnya itu masih kosong ya. Di sini kita NIM-nya nggak usah kita hapus. Oke, bagaimana cara kita untuk menghubungin data dari file mahasiswa SQL tadi dengan insert data agar data mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa tersebut dapat tampil di insert data? Oke, caranya itu kita cukup menulis instruksi select nama, tugas, latihan, UTS, UAS yang ada di tabel mahasiswa, kemudian into kita hubungin ke bagian variabel yang ada di sini. Jadi nama itu dihubungi dengan variabel underscore nama, tugas di variabel underscore tugas, kemudian latihan dihubung ke variabel latihan, lanjut sampai UAS. Setelah itu baru kita buat from, kita hubungin antara insert data dengan tabel mahasiswa. Jadi kita tulis di sini from data mahasiswa, kemudian kita hubungin lewat NIM-nya tadi. Kalau NIM-nya sama, jadi hasilnya akan dikeluarin. Jadi kita gunain where NIM sama dengan vNIM, v_NIM. Oke, dari sini kita running. Hasil dari data yang kita insert tersebut akan tampil, atau hasil dari insert data yang kita tulis di tabel ataupun file mahasiswa dari SQL tadi akan tampil di bagian insert data ataupun file insert data yang kita buat. Oke, berikut merupakan contoh penerapan SQL ke PL/SQL. Jadi kita menghubungin antara create tabel SQL yang kita buat sebelumnya dengan file PL/SQL yang udah kita buat. Jadi inputannya tersebut berasal dari tabel mahasiswa, kemudian dihubungkan ke bagian file PL/SQL. Baik, mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.